mereka untuk bisa menjalani pertahanan, dan sempat ada upaya-upaya dari United juga. Ini kita lihat ya, dari Holland, kemudian juga Bruno Fernandes. Kita lihat bagaimana upaya dilakukan crossing masih bisa dibentahkan lagi-lagi oleh Konate, dan juga sempat kita melihat upaya dari Holland bisa diblok juga oleh Alisson Becker. Ya, yang menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi United mereka direkam dengan bagaimana aksi di sepertiga akhir tidak permainan Liverpool ya. Lalu selalu punya kesempatan untuk bisa lebih imajinatif tadi untuk membuka kesempatan bagi rekannya, tidak dia lakukan, pun juga dengan nanti kesempatan dia clean untuk bisa menembak ke gawang juga tidak dengan finesse yang ideal. Dan ini kembali tekanan yang terus dipompa oleh Liverpool dan pergerakan di lapangan tengah luar biasa dari Ryan Havertz yang hampir saja bisa menciptakan gol kalau mendapatkan peluang dari jarak jauh. Iya, kalau dia sebagai pemain yang menemukan revolusinya ya ketika ditangani Arne Slot. Ini lagi-lagi peluang dari Man United ya hari ini melakukan transisi. Ini jadi yang baru saja saya bicarakan bagaimana lack imagination dari Arne Slot sudah bisa pergerakan feeling off yang sangat baik, timing larinya tepat, mampu menciptakan situasi bagi dirinya untuk melepaskan eksekusi, tapi terlalu mudah bagi Alisson Becker untuk bisa mengantisipasi, kurang aksi yang lebih mungkin dengan pengalaman lebih dia akan bisa mengembangkan finishingnya, tapi kalau seperti itu saja terlalu naif bagi Hoyle untuk bisa melewati hadangan salah satu pejabat terbaik dunia. Iya, trajektori lari juga bagaimana ada hadangan Virgil van Dijk di sana tadi ya, yang menandai debutnya di Liverpool 7 tahun silam di laga ini. Jadi kita melihat bagaimana peluang oleh keduanya, dan sebenarnya ini menarik juga bagaimana juga kita bisa melihat off the ball movement dari kedua tim ya. Ini bermain begitulah cair begitu, dan ada peluang-peluang yang coba dihasilkan walaupun memang United banyak dapat tekanan, tapi transisi yang juga melalui Diego Dalot yang sejauh ini bisa memberikan ancaman. Dan mungkin ini juga bukti bahwa kalau dikasih full week of training bagi Ruben Amorim untuk bisa memberikan coaching yang tepat bagi para pemainnya, dan ini impactnya ada penampilan yang lebih terukur, terorganisir, dan mereka disiplin posisi, dan juga bagaimana after ball movement. Tapi impactnya juga jelas dengan laga misalnya dari Newcastle, tidak hadirnya Ugarte dan Bruno Fernandes memberikan satu keadaan yang tidak nyaman bagi Manchester United. Hadirnya Kobbie Mainoo, Ugarte dan Fernandes memberikan satu kesan bahwa di lapangan tengah ada security dan juga ada variasi pergerakan yang lebih ideal, dan juga sangat cermat dalam mencegah transisi, cukup nyaman digalakkan oleh Liverpool. Tadi kita lihat bagaimana Harry Maguire yang tadi di bawah pertama, positioningnya bagaimana dia membaca situasi begitu luar biasa, dan ini mungkin sebabnya mengapa dia juga diperpanjang ya kontraknya oleh Manchester United. Iya, bagaimana commanding yang dilakukan ya oleh Maguire di pola 3 back yang dimiliki oleh Amorim ya. Ini begitu luar biasa kita melihat untuk bisa meredam laju tekanan dari Liverpool sejauh ini. Ya, dan dengan banyak yang mengatakan ada lack of leadership di Manchester United, organisator yang tidak vokal, Harry Maguire menjalankan semua tugasnya dengan baik. Celah-celah itu dimanfaatkan Liverpool coba dia tutup, dan dia begitu cermat menjadi pemain pertama yang selalu mengekspek akan ada ancaman dari kiriman-kiriman dari sektor point, dan juga kembali bagaimana dia tidur rapat menutup dan mencegah bola bisa disodorkan menuju ke area sentral dari kotak penalti Manchester United. Dan ini juga memberikan bukti bahwa Harry Maguire adalah bukti bahwa walaupun sempat terpuruk juga ada begitu banyak tekanan dari para pendukung dan juga media, tapi dia bisa bounce back dan menunjukkan apa yang harusnya mungkin diperlihatkan juga respons dari seorang Marcus Rashford misalnya. Iya, itu dia. Dan juga bagi Liverpool ya sebenarnya ada kreasi peluang yang begitu banyak. Ya. Kita melihat bagaimana tembakan di luar kotak penalti dari Gravenberch, kemudian juga bagaimana umpan-umpan dari Mo Salah menyelesaikan ketika memang Dalot cenderung lebih disiplin untuk menjaga tidak terlalu naik begitu ya, sehingga Mo Salah juga tidak untuk leluasa mengeksploitasi, tapi tetap bisa menggunakan umpan-umpan berbahaya untuk Gakpo dan juga McAllister. Ya, terus saja ada kesempatan, terus saja ada peluang bagi Liverpool kalau punya pemain sekualitas outletnya seperti Mo Salah, dan juga bagaimana Alexis McAllister punya visi yang bisa melihat keadaan, dia punya gambaran mungkin 10 detik ke depan dari play yang dikembangkan oleh Liverpool, dan dia buktikan dengan pergerakan off the ball juga sangat baik. Tapi Manchester United di beberapa kali sangat nice and tidy. Ini juga visual mereka coba tampilkan dengan begitu impresif. Dan mereka ketika power possession tidak jorok ya, selalu saja menemukan passing yang tepat, kemudian pergerakan yang ideal dari para pemain yang ditawarkan juga sangat baik. Ahmad Diallo harus bisa dapat pemain babak kedua. Tapi kalau melihat situasi di babak pertama, Liverpool akan mungkin agak khawatir dengan bagaimana gaya bertahan dari Alexander Arnold yang tidak terkendali, agak lethargic. Ya, terkadang dalam situasi panik, dan tadi ketika dia tidak bisa mempres karena ada extra defender yang ada pelap dirinya untuk menuju ke Dalot, ini menjadi kendala yang harus bisa diselesaikan. Dan kita tahu itu Arne Slot akan dibakar luar biasa ya, dan gradually Liverpool di babak kedua menjadi tim yang berbeda dan sangat bertahan. Iya, seperti yang dikatakan juga oleh komentator pertandingan ya, bagaimana Liverpool bisa improve di babak kedua
bagaimana approach yang dilakukan oleh Amorim untuk bisa mencuri poin di Anfield atau bahkan justru malah mencuri 3 poin. Yang jelas, Serie A semakin panas. Perbedaan poin tipis membuat jantung kembang kempis. Tonton seluruh pertandingan Serie A mulai dari aksi Silinya tua, Nerazzurri, Rossoneri sampai aksi Bang Jai di Venezia. Tonton Serie A hanya di video dan Anda juga bisa menyaksikan dan nonton second half dari Liverpool versus Man United. Saat lagi. Check out murah di Shopee Food. Mulai 20.000 sudah termasuk ongkir. Mulai 20.000. Shopee Food cepat murah, makan puas mulai 20.000. Sutra menyalakan kemesraan. Nah, udah beda, cukup tidak beda dong, Des. Jangan sampai alasannya trauma sama situasi yang baru. Lebih baik dia gak ketemu kamu dulu. Nggak apa-apa deh, gue sama Desi bisa. Bisa nggak sih hidupnya Ella nggak berubah? Ingat ya, cuman ayah yang bisa bikin kamu happy kayak begini. Setiap video of the ball. Ya, kalau sebalik sih, balik. Kamu bisa tonton wawancara eksklusif pemain Premier League favoritmu. Membahas fakta mendalam pemain dan pelatih. I just got told I had an high IQ and I'm quite happy with that. Dipadu pamit ternama. Saksikan hanya di video. Belajar memaknai setiap perjalanan dan temukan rasa super yang baru. Ini kriteknya super. Jarum super espresso gold. Di musim ini tentu kita melihat improvement penampilan di babak kedua dari Liverpool. Namun kalau kita menyaksikan di babak pertama, ada banyak eksploitasi lapangan United di sisi kanan pertahanan Liverpool melalui sisi kiri mereka ya. Dan di sana ada Alexander Arnold yang mana membuat Roy Keane berkomentar ya, ada komentarnya gitu. Kalau kita melihat cara Trent bertahan, dia tidak akan ke Real Madrid tapi ke Land Rovers. Dan situasinya bagi Amorim, saya terus saja berpikir tentang pemain-pemain dia pre-match ya, bagaimana ada 2 hari tambahan mempersiapkan tim, jadi ini full week untuk bisa mengorganisir dengan baik pertahanan, dan juga bagaimana ketika ada kesempatan untuk bisa memberikan delivery direct menuju ke zona kanan pertahanan Liverpool juga dikembangkan. Dulu nanti peluang 100% fit ini menjadi target mereka juga, dan juga bagaimana situasinya bagi Trent, defending wise dia bukan yang terbaik. Dan ini memberikan kesempatan luar biasa bagi Manchester United walaupun Liverpool adalah tim yang sangat berbahaya tentunya di babak kedua, dan juga akankah mungkin Manchester United bisa mengimbangi dahsyatnya frontline dari Liverpool yang tadi di babak pertama agak bisa dikendalikan, terutama ketika Luis Diaz coba bergerak terus saja dikepung oleh 2-3 pemain dengan jersey putih. Dan kalau kita melihat bagaimana prestasi dari Liverpool di Anfield, kalau ada tim yang bersiap dengan detail, mempersiapkan pertahanan dengan baik, merapikan organisasi, berkomunikasi terus, Forest bisa mendapatkan result kemenangan, ya, Fulham bisa mencuri poin, dan ini yang coba dicontoh blueprintnya